Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih. Tetap kita damai sejahtera, mengucap syukur Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan firman Tuhan untuk kita di hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi kesedihan, kita menangis, kita meratap. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang lalu kita lakukan? Ketika kita mendapat PHK, ketika kita mendapat kesulitan dalam pekerjaan, pertanyaan berikutnya ketika kita di PHK, apa yang lalu kita lakukan? Perkataan lalu ini menjadi penekanan di hari ini. Apa yang lalu kita lakukan untuk setiap keadaan, untuk setiap permasalahan, untuk setiap kondisi yang ada di depan kita? Pertanyaan, apa yang lalu kita lakukan? Di hari ini kalimatnya luar biasa. Mereka sujud kepadanya, lalu kita garis bawahi, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Ini adalah perikop tentang kenaikan Yesus Kristus. Ketika Yesus naik ke sorga, lalu mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang. Untuk apa mereka pulang? Untuk memberitakan kepada orang-orang banyak bahwa Yesus yang mati itu akhirnya bangkit, bahkan naik ke sorga. Mereka pulang dengan bersukacita untuk menyebarkan kabar baik bagi seluruh dunia. Ini yang menjadi penekanan di hari ini. Kata lalu, enggak. Sementara tidak hanya menengadah ke atas melihat kenaikan Yesus. Murid-murid Yesus tidak seperti itu. Mereka menengadah, mereka lalu sujud menyembah, lalu mereka pulang untuk menyebarkan kabar baik. Sehingga di hari ini yang boleh menjadi kebaikan buat kita adalah pertanyaan. Dengan segala kondisi kehidupan, dengan segala permasalahan kehidupan, pertanyaan, apa yang lalu kita lakukan untuk setiap kondisi tersebut? Kita berkaca dari Ayub. Ketika Ayub mendengar bahwa anak-anaknya semua telah meninggal, ketika harta semua telah musnah, telah luluh lantah, apa yang dilakukan Ayub? Dia mengoyakkan jubahnya, lalu ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan saat itu Ayub tidak kedapatan melakukan suatu dosa. Kata lalu, ketika ada permasalahan, Ayub memang dengan amat sangat sedih, tetapi lalu menyembah Tuhan. Daud pun begitu, dengan segala permasalahan ia punya kesimpulan bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia membuat doa pada pagi hari, pada malam hari, setiap ada serangan musuh, ada doa-doa, ada puji-pujian, dan dia mengatakan bahwa hanya Tuhan gunung batu kota perlindungan. Kalimat lalunya Daud adalah persoalan kondisi yang sulit, tetapi ia tahu lalu melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, engkau sedang bergumul. Lalu apa yang kita lakukan? Tetapkah kita berdoa? Tetapkah kita mengucap syukur untuk segala sesuatu? Engkau sedang saat ini kesulitan di dalam pekerjaan, kebutuhan ekonomi. Apa yang lalu kita lakukan? Masihkah kita menghitung berkat Tuhan satu persatu sehingga kita menyadari ternyata perlindungan Tuhan sampai saat ini masih ada, atau malah terdiam dari doa-doa kepada Tuhan? Kata lalu ditanyakan kepada kita, lalu apa? Apa yang kita perbuat dengan setiap kondisi yang ada? Dan Tuhan mau mengatakan
biarlah mulut kita, hati kita, pikiran kita memuji nama Tuhan. Dan janganlah kita kedapatan dosa dengan sikap-sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di hari ini kita dipertanyakan, lalu apa? Lalu bagaimana? Lalu melakukan apa yang bisa kita lakukan? Dan di dalam itu, ketika kita bawa nama Tuhan di dalamnya, kita bisa bersuka cita untuk memberitakan kepada orang-orang bahwa Tuhan adalah baik, bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Kita kabarkan kepada anak cucu kita, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kita bilang kepada orang-orang yang sangat sedih dengan dosanya, Allah Maha Pengampun, Allah merindukan kepulangan saudara-saudara kita yang terlibat dalam dosa. Dan Tuhan menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di hari ini. Kami diajarkan Tuhan, banyak kondisi kehidupan yang kami alami beragam Tuhan. Tetapi belajar dari firman Tuhan di hari ini, ketika murid-murid sujud menyembah dan bersuka cita mengabarkan kabar baik, di hari ini pun kami diperhadapkan apa yang akan kami lakukan dengan segala kondisi kehidupan kami, dengan segala pergumulan permasalahan kehidupan kami. Bagaimana kami berpikir, bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami berdoa. Kami tahu ya Allah kami, ketika kami mengingat janji setia Tuhan, di situ Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Walau aral rintang ada di hadapan kami, walau kesedihan ada di hadapan kami, walau mungkin permasalahan rumah tangga ada di hadapan kami, saat ini Tuhan kami tetap teguh, supaya Tuhan boleh melindungi kami untuk tidak melakukan apa yang bercelah di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha baik, semua yang terjadi biarlah Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini ya Allah kami. Kami menyerahkan semua pribadi, dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, orang tua, juga para lansia. Kami menyerahkan orang-orang yang sakit menahun, orang-orang yang sakit karena COVID, orang-orang yang sakit yang kurang berdaya dimanapun. Kami juga boleh berdoa untuk orang-orang yang mengalami permasalahan rumah tangga, permasalahan apapun Tuhan. Biarlah kami dan mereka boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan kami selanjutnya adalah tindakan-tindakan kami di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, berkati kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.